Berarti dari dokter, pilot ke rockstar gitu ya. Oke, oke, oke. Cuman berhubung gue takut sama jenazah, jadi beralih aja nih. Kasian banget ini 1M buat anak yang begini gitu. Iya, nyusahin banget ini gitu. Guru matematika. Wah, itu justru yang dibenci oleh semua murid ya sepertinya. Betul. Oke. Yang dibayar 50.000, 100.000 itu gue ambilin terus. Emang karena BU juga. Semua orang punya cita-cita masa kecil dong pastinya, yang buat kita jadi semangat buat mencapai cita-cita itu. Tapi pas udah dewasa, kalian mencapai cita-cita masa kecil kalian gak sih? Nah, di sini Aptikans bakalan cerita tentang cita-cita mereka waktu kecil. Kepada talent kita pertama hari ini boleh memperkenalkan dirinya dan udah berapa lama di RMA. Juga sebagai apa? Perkenalan, nama gue Titus Octavianus Menasih, bisa dipanggil Titus. Gue sebagai supervisor operasional. Halo Aptikans, selamat siang. Perkenalkan, nama gue Laura sebagai HRD NGE di PT Reka Multi Aptika. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahmi Dwi Agustin, biasanya dipanggil Ami. Untuk di RMA ini aku sebagai UI UX designer. Oke, perkenalkan nama gue Rafid Sekolah. Siap. Oke, gue sebagai video editor di RMA. Saat ini gue udah 2 bulan di RMA. Oke, udah 2 bulan. 1 tahun 4 bulan kayaknya. Oh, sudah lama. Gak deh, beneran 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan ya. Kurang lebih sudah 1 tahun 4 bulan. Berarti nggak beda jauh sama Mbak Laura ya maksudnya ya. Ya, Udah sekitar berapa bulan ya? 4 bulan. 4 bulan. Mas itu sendiri pengalaman kerja berapa tahun Mas? Pengalaman kerja ya 2 tahun setengah kayaknya. 2 tahun setengah, berarti kerja dari 2020 ya? untuk UI UX designer kurang lebih udah 2 tahun lebih. Gue berawal karir itu di 2017. Berawal dari freelance yang receh-receh lah. 2011 kayaknya, udah hampir 12 tahun. Udah hampir 12 tahun bekerja ya? Oke, mantap. 2021. Oh, 2021. Oke. Yang dibayar 50.000, 100.000 itu gue ambilin terus. Emang karena BU juga. Udah 12 tahun bekerja, berarti kita tahu lah ya umurnya berapa. Ya, jadi gue berawal karir 2017. 2017 berarti udah sekitar 6 tahun ya? Kurang lebih. Dalam dunia Adobe Premiere Pro ini. Gitu Iya. ya. Oke, cita-cita Mas Titus waktu kecil itu apa sih? Cita-cita yang Mas Titus paling ingat banget itu apa sih? Oke, kalau cita-cita tuh random banget ya. Pas kecil tuh pengen bangetnya tuh jadi dokter. Cuman seiring berjalannya waktu, hadepin situasi-situasi yang beda, lama-lama jadi pengen jadi psikolog. Kalau cita-cita waktu kecil sih waktu SD jadi guru. Cita-cita gue cuman satu dulu tuh. Dari zaman SD sampai gede, sampai saat ini ya. Tetap sama cita-cita gue mau jadi pilot. Untuk cita-cita labil sih sebenarnya waktu kecil. Ada banyak, mau jadi dokter, astronot, Oke. terus pilot. Akhirnya lebih milih pilot Oke. waktu kecil. Awalnya trigger pengen psikolog tuh gara-gara apa? Karena gue sering banget jadi tempat cerita orang. Gitu. Berarti tempat curhatnya teman-teman ya. Dan penasaran juga sih sama penyakit-penyakit mental yang ada di Indonesia. Jadi guru. Iya. Oke, ya ampun mulia banget ya. Iya, benar. Oke, keren. Berjalan waktu, ternyata pilot itu butuh kepintaran yang lebih dari biasanya ya. Betul, setuju. Akhirnya Karena di Indonesia itu kan psikolog tuh dianggap sebagai musuh ya. Kalau penyakit mental tuh dianggap sebagai musuh. masuk ke SMA pengennya jadi anak band aja. Oke. Berarti dari dokter, pilot ke rockstar gitu ya. Oke. Gue salah satu orang yang mau mencetuskan kalau ya ke psikolog tuh ya nggak apa-apa gitu. Bukan berarti lo kenapa-kenapa. Nah, kenapa sih bisa punya cita-cita itu? Dulu tuh zaman-zaman band itu kan masih sering-sering ikut karnaval, ikut-ikut festival, manggung sana sini. Makanya keren gitu jadi anak band. Karena dulu gue suka banget yang namanya sains.
Oke. gitu. Jadi dari kecil emang kalau menurut keluarga ya ada kelebihan lah gitu. Dan emang pengen banget jadi dokter dulu. Dulu karena kan kalau sekolah ketemunya sama guru terus dan jadinya terinspirasi gitu sama guru-guru yang ada di sekolah aku. Karena keren aja sih, gue nggak tahu kenapa gue ngeliat pilot tuh keren karena mungkin semua pade gue pilot, keluarga ada yang di angkatan udara juga jadi pilot, semua. Jadi gue terpengaruh sama pilot semua. Terus juga teman-temannya juga kebanyakan musisi semua. Oke. Ya kayak gitu. Jadi juga nongkrong main musik kayak gitu. Makanya jadi pengennya kayaknya anak band seru deh. Cuman berhubung gue takut sama jenazah, jadi beralih aja nih ke psikolog. Karena kan psikolog juga di bawah naungan kedokteran. Dulu ada rencana mau jadi guru apa emang? Guru matematika. Wah, itu justru yang dibenci oleh semua murid ya sepertinya. Betul. Musuhnya murid ya. Tapi nggak apa-apa, itu cita-cita yang sangat mulia. Oh, karena di keluarga udah ada yang look up para penerbang gitu ya, jadinya Iya. pengen terbang juga gitu Iya, ya. betul. Walaupun nggak jadi. Oke. Main gitar mas, gitaris. Semua bisa. Semua bisa, keren emang. Oke. Ya mirip-mirip lah. Benar sih, tapi psikolog tidak berhubungan dengan jenazah tadi. Iya. Ya. Gitu, makanya Betul. lebih aman ya. Mm-mm. Bagus. Kerjaan Mas Titus sekarang itu sesuai nggak sama cita-cita Mas Titus dulu? Untuk pekerjaan sekarang malah kayaknya jauh banget ya. Kalau cita-cita yang dokter sih ya of course enggak ya. Tapi kalau sebagai psikolog ya relate banget. Mungkin kalau ditarik garis guru sama UI UX designer itu kurang relate ya. Iya. Oh tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak, itu jauh sekali. Jauh sekali. Jauh banget ya. Oke. Apalagi basicnya dulu kuliah akunting, terus kerja lebih sering main data. Sampai sebelum masuk sini itu kan basicnya juga data analis Oke. kayak gitu. Karena kan psikolog kan berkaitan dengan klien-klien dan salah satu lapangan pekerjaannya itu kan jadi HR. Iya. Jadi ya relate lah. Cuman kan buat sekarang ini udah banyak yang namanya kayak kelas online kayak gitu, dan mungkin siapa tahu di waktu yang akan datang aku bisa jadi guru juga, tapi di bagian UI UX design. Tidak ada relevansinya sama sekali ya di pekerjaan sekarang dan pilot itu? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali ya? Sama sekali. Oke. Apa tuh? Udah. Oke. Bikin pilot project. Ya benar, itu benar. pilot project. Masuk Masuk. Oke, kita lanjut. Tuh, karena sama-sama mendengar keluh kesah karyawan Yes. juga, ya, Mbak ya. Alright. Jadi tempat curhatnya karyawan juga, gitu. Betul. Berarti masih ada kesempatan ya untuk Betul. Mbak Ami mengajar dan juga mendidik anak-anaknya, tapi di bidang yang berbeda, Iya, gitu ya, betul. bukan matematika tapi UI UX designer ya. Semoga cepat menemukan wadahnya juga Iya, ya untuk amin. mengajar. Nah, kenapa akhirnya Mas Titus terjun ke pekerjaan Mas Titus sekarang dan nggak ngejar cita-citanya Mas Titus dulu? Oh, kenapa? Mungkin karena Kalau dibilang nggak ngejar, ya sebenarnya pengen jadi dokter, cuman berhubung yang tadi takut sama jenazah, jadi ya gak jadi, beralihlah tuh ke psikolog. Nah kalau sekarang dibilang pengen ngejar psikolognya, pengen. Sebenarnya udah ada rencana pengen ngambil S2 klinis. Karena kan kalau jadi psikolog itu harus ngambil S2 profesi dan itu klinis. Karena seiring berjalannya waktu banyak nemuin hal-hal baru dan juga ngalamin hal-hal baru gitu. Kayak waktu kuliah atau waktu SMA gitu tuh aku lebih suka yang namanya desain gitu. Jadinya sampai sekarang juga pengennya tetap fokus di desain gitu, bukan ke gurunya gitu. Pertama, gue tetap ngejar untuk jadi pilot ya, mungkin nanti di masa akan mendatang gue banyak duit mungkin. Amin. Bisa sekolah kan nggak ada batas umur. Mau lu nanti tua juga masih bisa sekolah. Kenapa ya? gue mikir kayaknya data itu bakal lebih dilihat di beberapa tahun ke depannya, karena dulu gue senang banget sama data, sama
nganalisa data. Oke. Terus backgroundnya juga pakai SQL, dan di situ gue coba untuk perdalamin. Oh ternyata seru juga ya data. Terus apalagi ditambah sebelum gue kerja di sini itu, di beberapa kerjaan sebelumnya ditawarin untuk masuk ke fraud, kayak penipuan kayak gitu. Gitu. Pengen sebenarnya udah disuruh juga sama family, cuman gue nya masih belum siap sih karena itu tanggung jawabnya kan besar banget ya. Betul. Masih betah di kantor. Oke, berarti masih pengen lama ya di Aptika ya. Ya, Oke, amin deh. kalau begitu. Dulu kuliah jurusan apa Mbak kalau boleh tahu? Jurusannya agribisnis. Oh, jurusannya agribisnis. Tapi Mbak Ami kerennya bisa tetap mengejar passion dalam desain gitu ya, dan akhirnya terjun ke bidang UI UX designer. Iya. Dan udah berjalan sama 2 tahun ya. Mungkin karena emang option kedua aja kali ya. Option kedua gue bekerja di entertainment sebagai kru atau di balik layar. Soalnya gue dulu tuh sempet ke konsultan, ada instansi konsultan sekolah pilot. Gue dulu sama bokap tuh sering kesana bolak-balik, entah mau ngapain, cuma nanya sekolah di mana ini ditawarin di Filipina, Bali. Yang negerinya apa sih, STPI ya? Iya, STPI. STPI ya. STPI. Bokap gue tuh juga ngedukung untuk jadi pilot, cuman memang karena mahal banget ya, perkara mahal, masalah duit lagi lah. Oh ternyata data itu nggak cuma buat nganalisa keuntungan dan lain-lain seperti itu, kayak untuk sales dan lain-lain, ternyata bisa juga untuk menganalisa penipuan kayak gitu. Makanya dari situ gue belajar tentang fraud data analis. Berarti cuman satu ya alasan yang gak jadi dokter tuh gara-gara takut jenazah ya? Takut banget gue sama jenazah. Makanya kalau kayak ngelayat gitu, orang-orang ngelihat jenazahnya, gue nunggu depan. Paling murah tuh sekitar 600 juta, 700 juta. Kalau nggak salah waktu itu yang di Filipina udah hampir 1 M. Itu tahun 16-an berarti. Enggak, itu SMA. 2014, 15. Itu gua ikut-ikut pameran pendidikan segala macam. Yang fungsinya itu nyari penipuan transaksi, penipuan user. Itu sih basicnya. Oke, berarti alasannya itu karena data itu akan selalu ada ya? Iya. Sampai kapanpun kita hidup gitu ya, dan akan dibutuhkan oleh company-company besar. Kayak Betul gitu ya. sekali. Wah. Sama sekali nggak pernah ngeliat jenazah. Setakut itu. Nah, Anjir. Ya, jangan dong. Ya cuman gue ngeliat bokap gue juga kayaknya kasian banget ini 1 M buat anak yang begini gitu. Iya nyusahin banget ini gitu. Ya udah gue akhirnya kayak ya udah mungkin nanti gue sekolah pakai duit gue sendiri nanti di masa tua gitu atau apa gitu. Atau mungkin di masa depan Nara yang jadi pilot. Amin. Ya Allah. Nah, barusan Aptikans udah cerita tentang cita-cita masa kecil mereka. Kalau cita-cita kalian dulu apa nih? Yuk coba cerita di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka videonya, boleh banget untuk like dan subscribe ke channel ini. Nantikan video-video kita selanjutnya.